Shalom saudaraku, kembali kita bertemu pada kesempatan ini. Kiranya saudara semua tetap semangat dan terus mencari Tuhan dan mendekatkan diri untuk semakin mengerti akan kasih Tuhan. Renungan kita hari ini dengan tema hati yang penuh belas kasih. Mari kita berdoa dulu untuk mengawali renungan hari ini. Allah Bapa Surgawi, Engkau Allah yang pemurah dan penuh kasih sayang. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami senantiasa berterima kasih serta mengucap syukur dalam sukacita yang melimpah, karena kami sungguh merasakan segala kemurahan-Mu dan penyertaan-Mu yang sudah kami rasakan dalam hidup ini dari hari lepas hari. Bapa, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah dan kami siap mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui lebih dalam lagi akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perasaan belas kasih yang ada pada kita membuat kita ini tidak bisa berdiam diri saat melihat orang yang membutuhkan pertolongan ada di sekitar kita. Belas kasih berarti mau terlibat dalam penderitaan orang lain karena tak kuasa meninggalkan orang itu sendirian. Belas kasihan timbul dari hati yang terarah kepada Allah dan orang-orang yang sama-sama menjalani dalam kehidupan ini. Karena belas kasihan itu berasal dari Allah. Saudaraku, ada suatu kejadian yang dialami oleh orang bernama Hudson Taylor. Dia adalah misionaris di pedalaman Tiongkok. Saat Hudson sedang dalam perjalanan naik kapal dari Shanghai ke Ningpo, tiba-tiba ia mendengar ada sesuatu tercebur ke dalam laut. Ia segera berlari ke geladak dan ia melihat seorang penumpang tercebur ke dalam air. Dalam keadaan bingung dan panik itu, Hudson melihat para nelayan yang memiliki jala tarik, suatu alat yang tepat untuk digunakan menolong orang yang tercebur itu. Kemudian Hudson segera berteriak kepada nelayan tersebut, "Hai, datanglah kemari, tariklah jalamu melewati tempat ini. Ada orang tenggelam di sini," seru Hudson Taylor. Kemudian nelayan itu menjawab dengan keras juga, "Peduli amat, itu pekerjaan yang tidak menyenangkan, pekerjaan yang tidak menghasilkan apa-apa. Kami sedang sibuk mencari ikan," jawab nelayan itu. "Jangan bicara tentang menyenangkan atau tentang tidak menguntungkan. Tinggalkan dulu pekerjaan cari ikannya. Saya akan membayarmu," jawab Hudson kepada para nelayan itu. Setelah tawar-menawar dan Hudson bersedia memberi semua uangnya, para nelayan baru mau menebarkan jala untuk menarik orang yang tercebur itu. Namun semuanya sudah terlambat dan nyawa orang itu sudah tidak bisa ditolong lagi. Orang itu meninggal tenggelam dan ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, terlalu lama dalam memberi pertolongan pada orang itu. Saudaraku, di dunia ini banyak orang yang acuh tak acuh dan mementingkan diri sendiri. Mungkin kita mendengar cerita tadi, kemudian kita mencela para nelayan itu karena tidak bertindak cepat untuk menolong orang yang tercebur ke dalam air, tapi malah sibuk negosiasi tentang upah. Tetapi bagaimanakah sikap kita terhadap jutaan orang yang berjalan menuju kebinasaan dan terbelenggu oleh penderitaan dosa? Mereka dalam keputusasaan dan terasing. Mereka terpenjara dan terbelenggu oleh dendam, iri hati, dan kemarahan mereka.
Dan mereka itu ada tersebar di sekitar kita. Orang-orang yang tidak mengenal kasih dari Tuhan Yesus Kristus ada di sekitar kita. Mari kita baca Kejadian pasal 50 ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudaraku, ayat Alkitab yang kita baca ini menunjukkan bagaimana belas kasih hati Yusuf pada kakak-kakaknya. Seperti Yusuf yang menyelamatkan keluarganya dari kematian karena kelaparan, demikianlah kita harus bersikap dengan hati yang penuh belas kasihan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yusuf punya alasan bersikap tidak mau tahu atas apa yang menimpa saudara-saudaranya karena perlakuan mereka yang sudah berbuat jahat kepada Yusuf di masa lalu. Tetapi Yusuf tidak melakukan balas dendam apapun. Hati Yusuf yang penuh belas kasihan itu malah tetap menolong dan melindungi kakak-kakaknya beserta seluruh keluarganya. Yusuf tidak sekedar menyelamatkan mereka dari kelaparan, tetapi juga memerdekakan mereka dari rasa takut dan rasa bersalah yang mendalam di hati mereka. Kita akan baca Lukas pasal 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudaraku, sekali lagi saya katakan bahwa perasaan belas kasihan tidak berdiam diri saat melihat orang yang membutuhkan. Belas kasihan berarti mau terlibat dalam penderitaan orang lain karena tidak kuasa meninggalkan orang yang membutuhkan pertolongan itu. Belas kasihan timbul dari hati yang terarah kepada Allah dan orang-orang yang sama-sama menjalani kehidupan ini. Kata belas kasihan yang disebut pula welas asih dalam bahasa Jawa, itu adalah bentuk kepedulian yang bisa diartikan emosi seseorang yang muncul akibat penderitaan orang lain, lebih kuat daripada sekedar berempati. Perasaan ini biasanya memunculkan suatu usaha untuk mengurangi penderitaan orang tersebut. Inilah yang dirasakan oleh seorang Samaria ketika melihat orang yang terluka akibat dirampok dan dipukuli oleh para penyamun. Dilandasi oleh belas kasihan ini, orang Samaria itu pun tergerak hatinya untuk menyatakan kebaikannya dalam tindakan yang nyata. Belas kasihan tanpa disertai dengan sebuah tindakan nyata itu tidak akan berdampak apa-apa. Saudaraku yang terkasih, ketika melihat orang lain sedang terluka dan sangat membutuhkan pertolongan, apakah hati kita ini tergerak untuk memberikan pertolongan? Apakah hati kita peka terhadap kebutuhan orang lain? Ingat saudaraku, mengasihi itu bukan hanya dengan kata-kata belaka, tetapi harus diwujudkan dalam sebuah tindakan yang nyata. Sebuah tindakan yang nyata. Mari kita baca Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudaraku, Tuhan senantiasa memberi teladan dalam kita menjalani kehidupan ini.
Dan salah satu teladan itu adalah tentang hati yang penuh belas kasih. Ada suatu diskusi tentang sejak umur berapa seseorang bisa merasakan penderitaan orang lain. Pertanyaan ini sulit dijawab karena tiap orang mempunyai perkembangan pikiran, perkembangan emosi, dan spiritual yang berbeda-beda. Selain itu, tiap orang juga mempunyai pengalaman yang berlainan. Kita mungkin melihat bahwa seorang anak bisa memiliki rasa sayang terhadap hewan peliharaan keluarga seperti anjing, kucing, ayam, sejak umur 3 tahun dan bahkan lebih awal dari itu. Walaupun demikian, seorang anak yang berumur 5 tahun belum tentu memiliki rasa belas kasihan atau compassion kepada orang lain. Belas kasihan mengandung arti bahwa kita peduli akan orang lain, menanggapi keadaan orang lain dengan kelemah lembutan, dan merasakan dorongan yang kuat untuk menolong mereka. Belas kasihan yang benar adalah perasaan empati yang bekerja dalam diri kita. Hal ini sangat berbeda dengan perasaan simpati yang hanya merasa kasihan karena melihat orang lain menderita, tetapi tidak bisa ikut merasakan apa yang diderita oleh mereka. Hanya perasaan belas kasihan saja, hanya merasa kasihan saja, tetapi kita tidak secara aktif ikut merasakan penderitaan mereka, sehingga kita tergerak untuk menolongnya. Untuk seorang anak yang berumur 5 tahun, rasa belas kasihan bisa dilihat ketika ia merangkul orang lain, membuat kartu simpati, atau mengatakan sesuatu yang manis untuk menghibur teman atau anggota keluarga yang sedang mengalami kesulitan atau penderitaan. Allah mempunyai compassion karena ia peduli akan hidup manusia. Menanggapi keadaan manusia dengan kelemah lembutannya Allah dan merasakan dorongan yang kuat untuk menolong manusia supaya lepas dari penderitaannya dan bisa hidup dalam kemuliaan di surga bersama Allah. Saudaraku, Yesus sudah pernah menjadi manusia dan merasakan hidup yang berat seperti manusia lain. Dalam ayat yang kita baca ini, jelas terlihat bahwa Yesus mempunyai belas kasihan kepada manusia di sekelilingnya. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sebagai manusia, Yesus bisa mengerti penderitaan kita baik secara jasmani maupun secara rohani. Yesus adalah anak Allah, adalah hadiah terindah dari Allah untuk manusia. Untuk meringankan hidup manusia, Allah menghadiahkan Yesus pada seluruh dunia ini. Manusia yang dulunya tidak mempunyai harapan, sekarang bisa berharap akan bersatu dengan Allah di surga melalui percaya kepada Yesus Kristus. Sekalipun keadaan dunia seringkali tidak tertahankan, dengan iman mereka yang percaya kepada Yesus akan dapat merasakan penyertaan Allah. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa seringkali tidak lagi mempunyai rasa belas kasihan berdasarkan kasih. Tetapi karena apa yang dilakukan Yesus di dunia, karena cara hidupnya dan terutama karena pengorbanannya di kayu salib, orang yang percaya, anak-anak Tuhan, memperoleh gambaran bagaimana seharusnya kita ini memperlakukan orang lain. Sebagaimana kita sudah dikasihi Tuhan dan menerima belas kasih-Nya dari Allah, begitu juga kita harus mempunyai kepekaan atas penderitaan orang lain. Seperti Tuhan sudah bermurah hati kepada kita, kita pun harus bisa hidup sejalan dengan firman-Nya, memiliki hati yang penuh belas kasih. Haleluya, amin. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa.
Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Bapa, sungguh hari ini kami bersukacita akan firman yang sudah kami dengar. Engkau Allah yang penuh kasih. Biarlah melalui pertolongan Roh Kudus, hati kami dibentuk seperti hati-Mu. Hati yang penuh belas kasih, hati yang memiliki rasa peduli akan penderitaan sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau jadi pelaku firman-Mu dengan peduli dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan iman percaya kami pada kehendak-Mu. Kami mau seturut akan kehendak-Mu. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan hidupnya. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini sedang berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Jangan lupa bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali. Shalom. Tuhan memberkati.